Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Di dalam gereja Katolik seringkali ada yang namanya pengurus PGPM, pengurus gereja Papa Miskin. Lalu apa yang sering kita peroleh atau kita dengar dari sana? Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, para katekis juga pernah mendengar apa itu PGPM? Apakah yang kita ketahui? Apa makna, apa hasil dari PGPM itu? Mungkin di antara kita banyak yang belum mengetahui. Tetapi kalau melihat dari kata yang ada di sana, yaitu pengurus gereja Papa Miskin, semestinya mereka juga mengurus tentang kegerejaan. Tetapi apakah mereka itu terkait saja hanya pada aset-aset gereja yang digunakan, atau yang kemudian atau yang selanjutnya akan digunakan untuk pelayanan-pelayanan keselamatan jiwa-jiwa? Pertanyaannya, apakah mereka juga sudah memikirkan kepada orang-orang yang papa, yang miskin di dalam gerejanya itu? Misalnya saudara-saudara kita yang sungguh-sungguh membutuhkan bantuan, saudara-saudara di dalam gereja Katolik. Lalu yang kedua, di dalam kehidupan bermasyarakat di kampung, ketika orang merasa bahwa dia dalam kondisi yang sangat buruk, di antara teman-teman, di antara tetangganya, di antara pengurus-pengurusnya, seringkali bukannya kemudian diangkat, bukan, seringkali yang dirasakan, kalau ada di antara kita yang pernah merasakan, mungkin itu akan diedrek-edrek, dienyek-enyek, ditekan-tekan. Bagaimana supaya tetap saja di dalam kondisi seperti itu? Orang-orang lain ada di kondisi di atasnya. Artinya bahwa mereka memang dibiarkan saja untuk tetap menjadi miskin dan patut dibuli, patut diberi tekanan. Mereka diberi batas-batas supaya tidak memperoleh rezeki. Mereka diberi batas-batas supaya mereka dijauhkan dari orang-orang yang kemudian akan mengangkatnya dengan berbagai-bagai cara yang licik ataupun cara-cara yang kasar. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sekali lagi bahwa itu mungkin hanya dirasakan oleh orang-orang yang pernah atau sedang mengalami di dalam keterpurukan, atau mungkin titik paling bawah, paling nol di sana. Lalu yang selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita ini di dalam masa puasa. Di awal sudah dinyatakan bahwa orang semestinya berdoa dalam doa yang baik. Lalu orang semestinya juga dalam puasa yang baik. Tetapi hari ini kita melihat bahwa ini berkaitan dengan memberi. Di dalam kehidupan kita itu hanya ada dua yang menurut saya perlu kita perhatikan, adalah orang yang patut memberi dan orang yang patut diberi. Lalu apa yang dikatakan di dalam pekerjaan Tuhan Yesus itu adalah orang yang patut memberi. Ketika kita menjadi orang yang patut memberi, semestinya juga memberi. Maka itu akan bisa membedakan dua
dua kambing menjadi domba atau menjadi kambing, menjadi kacangan atau yang bukan. Nah, kita baca di dalam Injilnya supaya kita bisa mengartikannya secara jelas. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu pun tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Di akhir dari sharing saya mengatakan, di dalam bahasa Jawa, kata memberi itu bisa dicarikan padanan, yaitu weweh. Weweh itu memberi. Memberi apa? Weweh apa? Banyak hal. Seperti tadi dikatakan, ada memberi apa. Kalau kita patut memberi, kita semestinya memberi. Semestinya kita weweh. Semakin banyak, semakin kita menyukai untuk weweh, maka kita akan merasa bahagia. Tetapi ingat bahwa
seringkali jangan sampai ketika kita sudah weweh lalu kita menyesali weweh kita itu. Kok tadi diberikan, kok memberi kesempatan dan seterusnya dan seterusnya. Ketika kita meweh, kita memberi, semestinya kita akan merasakan kebahagiaan itu. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang di sebelah kanan dan yang di sebelah kiri. Dombanya ada di sebelah kanan, kambingnya ada sebelah kiri. Dombanya adalah mereka yang weweh, yang memberi apa saja kepada orang yang layak untuk menerima. Amin. Berkah dalam.